Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan ini kami akan menayangkan presentasi yang kami buat yang akan membahas materi hukum pengangkutan pertemuan ke-6. Sebelum kita memasuki pembahasan materi pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim atau kelompok 6 yang terdiri dari Diki Nurlianto, Emi, dan Dimas Satria Karan. Pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan. Pengangkutan dari asal istilah angkutan. Pengertian angkutan dari asal istilah angkut, yang berarti mengangkut atau membawa, memuat serta membawa atau mengirim. Mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat, membawa, atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan barang atau orang. Pemuatan serta pengiriman barang atau orang yang diangkut. Pengangkutan diartikan menjadi suatu kegiatan memuat barang atau mengangkut orang yang biasa diklaim penumpang, membawa barang atau penumpang ke kawasan yang lain. Sedangkan definisi dan aspek-aspek pengangkutan menurut Abdul Qadir Muhammad. Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan. Alat pengangkutan yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan lain-lain. Barang yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Perbuatan yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan sampai penurunan di tempat tujuan. Fungsi pengangkutan meningkatkan kegunaan dan nilai barang. Tujuan pengangkutan yaitu sampai di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat. Hukum pengangkutan yang mengatur jenis-jenis pengangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu di mana pengangkutan darat dengan kereta api. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pengangkutan darat dengan kendaraan umum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Buku 2 KUHD Indonesia, yaitu pengangkutan perairan dengan kapal. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yaitu pengangkutan udara dengan pesawat udara. Aspek-aspek pengangkutan terdiri dari sebagai berikut. 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. 2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. 3. Objek pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut baik barang maupun penumpang atau orang. Perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Dengan kata lain, perjanjian pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi dan akan membayar biaya tersebut.
Unsur-unsur perjanjian pengangkutan terdiri dari perjanjian timbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Para pihak adalah pengangkut, penumpang, dan pengirim. Objek pengangkutan adalah barang maupun orang. Kewajiban pengangkutan menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat. Kewajiban pengirim atau penumpang membayar biaya pengangkutan tersebut. Pengangkutan barang. Perjanjian pengangkutan barang terletak dalam bagian 2 buku 1 KUHD tentang ekspeditur yang menentukan bahwa perjanjian pengangkutan tidak bersifat konsensual tetapi tertulis. Pengangkut adalah pihak yang langsung mengadakan perjanjian pengangkutan. Jadi dialah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengirim. Kewajiban pengangkut. 1. Menyelenggarakan pengangkutan dengan sebaik-baiknya dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan. 2. Mengusahakan agar barang-barang yang diangkut tetap dalam keadaan lengkap, tidak rusak, untuk diserahkan pada pihak yang dituju. Unsur-unsur perjanjian pengangkutan. Perjanjian timbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Para pihak adalah pengangkut, penumpang, atau pengirim. Objek pengangkutan adalah barang maupun orang. Kewajiban pengangkutan menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat. Kewajiban pengirim atau penumpang membayar biaya pengangkutan tersebut. Pengangkutan barang. Pengangkutan barang terdiri dari sebagai berikut. Perjanjian pengangkutan barang terletak dalam bagian 2 buku 1 KUHD tentang ekspeditur yang menentukan bahwa perjanjian pengangkutan tidak bersifat konsensual tetapi dengan tertulis. Pengangkut adalah pihak yang langsung mengadakan perjanjian pengangkutan. Jadi dialah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengirim. Kewajiban pengangkut. Menyelenggarakan pengangkutan dengan sebaik-baiknya dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan. Mengusahakan agar barang-barang yang diangkut tetap dalam keadaan lengkap, tidak rusak, untuk diserahkan pada pihak yang dituju. Pengangkutan darat. Pengangkutan darat diatur dalam 1. KUHD buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3 pasal 90 sampai dengan 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang. 2. Nomor 23 Tahun Undang-Undang 2007 tentang Perkeretaapian. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS. 5. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan yang terakhir di Nomor 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang telekomunikasi. Asas-asas angkutan umum terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipasi, asas manfaat, asas efektif dan efisien, asas seimbang, asas terpadu, dan yang terakhir asas mandiri. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.